Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Oktaviani dari kelas 4 AD4 Akuntansi. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang topik saya dalam mata kuliah seminar proposal. Berikutlah videonya. Nah, jadi judul topik saya yaitu adalah tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Nah, jadi dalam hal ini saya akan membahas yang bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Nah, dalam bab pendahuluan ini saya akan membahaskan tentang latar belakang. Nah, jadi alasan saya mengambil topik tentang CSR ini karena perusahaan itu dalam melaksanakan aktivitasnya berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu sangat pentinglah dilakukan suatu CSR atau tanggung jawab sosial. Nah, di mana CSR ini ternyata dilakukan bukan hanya disebabkan karena dampak negatif yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, tetapi juga adanya satu sukarela yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Contohnya seperti di masa sekarang terdapat kasusnya yaitu adalah di masa pandemi ini PT Wika dan juga PT Hutama Karya, yaitu yang mana mereka itu merupakan perusahaan sektor konstruksi yang mana melakukan kegiatan CSR dengan melakukan penanggulangan COVID, kemudian membantu menyebarkan masker, kemudian membantu dengan memberikan alat-alat kesehatan kepada rumah sakit di lingkungan sekitar. Nah, jadi hal itu disebabkan karena suatu bencana alam yang kita alami saat ini. Nah, selanjutnya itu CSR ini dalam penelitian yang saya akan lakukan, saya menggunakan acuan dari GRI G4, yaitu merupakan GRI G4 ini merupakan suatu dibentuk oleh Global Reporting Initiative pada tahun 2013, di mana GRI G4 ini memiliki 51 item pengungkapan. Jadi berdasarkan itulah saya akan melakukan penelitian terhadap pengungkapan CSR ini. Dan CSR ini memiliki dasar hukum, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74, yang dimana isinya itu adalah tanggung jawab sosial ini atau CSR ini merupakan suatu aktivitas yang telah dianggarkan oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu CSR ini merupakan suatu wajib hal yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya dalam bab 1 ini saya akan membahas terkait dengan rumusan masalah, yaitu adalah bagaimana pengaruhnya faktor-faktor tersebut, yaitu saya mengambil 3 faktor, yaitu profitabilitas, kemudian ukuran perusahaan, dan juga ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR. Kemudian tujuan penelitiannya itu adalah saya ingin mengetahui bagaimana pengaruhnya, kemudian adalah kontribusi perusahaan, itu adalah bagaimana kontribusinya terhadap bagi penulis, kemudian bagi akademisi, bagi perusahaan, dan juga bagi investor. Kemudian dan juga dicantumkan tentang sistematis penulisan. Jadi di mana akan memberikan kemudahan bagi kita dalam melakukan penyusunan penelitian. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang bab 2 tentang tinjauan pustaka. Nah, dalam bab 2 ini saya membuat atau dalam bab 2 saya ini saya isi yaitu adalah terkait dengan pertama teori stakeholder yang dimana teori stakeholder ini mengutamakan bahwa perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik atau shareholder, tetapi juga stakeholder. Kemudian juga ada teori legitimasi, yang mana menyatakan bahwa perusahaan itu dalam melakukan operasi tersebut berhubungan dengan izin masyarakat lingkungan atau masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Kemudian saya menjelaskan tentang pengertian CSR, yang dimana merupakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian apa dasar hukumnya, kemudian prinsip, kemudian manfaat, kemudian apa pentingnya CSR, kemudian bagaimana pengungkapan CSR itu yang dimana pengungkapan CSR itu terdapat dalam laporan tahunan. Kemudian juga saya jelaskan tentang apa itu profitabilitas, di mana profitabilitas itu adalah merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, keuntungan, dan di mana dalam hal ini saya akan mengambil profitabilitas tersebut dari ROA. Nah, kemudian ukuran perusahaan itu dapat dilihat dari besar kecil perusahaan terkait dengan dari total asetnya, kemudian dari penjualan perusahaan tersebut, atau dari modal besar atau dari besaran modalnya. Tapi dalam hal ini saya akan mengambilnya dari total asetnya. Kemudian juga ada ukuran Dewan Komisaris. Nah, ukuran Dewan Komisaris ini akan saya lihat dari berapa jumlah Dewan Komisaris yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Yang dapat diketahui bahwa Dewan Komisaris itu merupakan suatu pihak yang sangat penting karena mereka lah yang akan mengawasi kinerja daripada manajemen.
Dan selanjutnya, terkait dengan penelitian terdahulu, nah penelitian terdahulu ini saya mengambil 15 literatur atau 15 penelitian terdahulu. Nah, seperti yang telah dilihat, dari 15 ini memiliki hasil yang beragam. Tetapi dari hasil ini rata-rata atau kebanyakan bahwa ketiga faktor tersebut, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan juga ukuran dewan komisaris tersebut berpengaruh terhadap CSR. Dan juga ada beberapa yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh. Tetapi oleh karena itu saya yakin bahwa dari penelitian terdahulu ini saya dapat membuat suatu pengembangan hipotesis seperti yang dapat dilihat dalam kerangka pemikiran ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 yaitu adalah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility, H2 yaitu adalah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility, dan H3 yaitu ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan corporate responsibility. Nah, selanjutnya, yang bab 3 tentang metode penelitian. Nah, dalam bab 3 ini akan saya jelaskan bahwa jenis penelitian yang saya lakukan itu adalah suatu penelitian kuantitatif, yaitu adalah penelitian kuantitatif, kemudian jenis datanya itu adalah data sekunder, ini yang dimana saya mengambil data dari data-data perusahaan, itulah dari laporan keuangan tahunannya yang diungkapkan di website atau di IDX. Kemudian sumber datanya itu adalah terkait dengan dokumentasi, yaitu adalah terkait dengan data-data perusahaan tersebut. Selanjutnya, populasi dan sampel. Jadi populasi dan sampel saya ambil itu adalah perusahaan konstruksi. Kenapa saya mengambil ini? Karena perusahaan konstruksi itu merupakan suatu kontributor yang cukup besar dalam menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, karena kegiatan produksi yang pasti akan sangat memberikan dampak sekali pada masyarakat, kepada lingkungan. Dan juga teknik yang saya ambil, yang saya gunakan adalah teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria yang telah saya tetapkan. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu saya menggunakan studi pustaka, kemudian juga dengan melakukan dokumentasi, di mana studi pustaka ini saya melihat dari dan juga dokumentasi dari penelitian terdahulu, kemudian saya mengambil dari berita-berita yang terkait dengan isu-isu ini di internet, kemudian dari informasi-informasi dari laporan tahunan perusahaan, baik itu yang terdapat di website perusahaan tersebut atau di IDX dan lainnya. Nah, selanjutnya tentang variabel penelitian, saya menggunakan variabel independen, yaitu pengungkapan CSR, yang dimana pengungkapan ini saya menggunakan acuannya kepada GRIG 4, yang dimana GRIG 4 ini terdiri dari 91 item. Dengan formula saya cari itu adalah jumlah item yang diungkapkan perusahaan per jumlah item yang seluruhnya yang indikator yang terdapat dalam GRIG 4. Kemudian variabel independennya itu adalah profitabilitas, saya mengambil dari proxy ROA. Kemudian kalau dari ukuran perusahaan, saya mengambil dari total aset perusahaan. Kemudian kalau ukuran dewan komisaris, saya melihatnya dari jumlah dewan komisaris dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya metode analisis data. Nah, jadi metode analisis data yang saya gunakan yang pertama adalah statistik deskriptif, kemudian yang keduanya itu adalah uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik ini saya menggunakan 4 uji. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji multikolonialitas, yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas, dan yang keempat adalah uji autokorelasi. Nah, selanjutnya kalau saya juga menggunakan analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut: GSRD sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali dengan X1 ditambah dengan beta 2 dikali dengan X2 ditambah dengan beta 3 dikali dengan X3 ditambah dengan error, dengan keterangan seperti yang telah dicantumkan dalam slide saya. Dan uji hipotesis yang saya gunakan adalah menggunakan uji koefisien determinasi atau R kuadrat, dan menggunakan uji pengaruh simultan, uji F atau statistik F, dan juga uji parsial atau uji statistik T. Nah, jadi semua itu saya lakukan untuk melihat bagaimana sih pengaruh dari faktor profitabilitas, kemudian ukuran perusahaan, dan juga ukuran dewan komisaris terhadap CSR. Nah, jadi untuk mengolah data-data dari penelitian saya tersebut, saya akan menggunakan program SPSS. Nah, jadi sekianlah presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.